Terus ini 2. Masukin terus Uti, ke keranjang masukin. Ih, Mas Bruno ngintip aja, berisik deh. Ngapain sih, Ti? Ini Uti lagi ngeliat marketplace, di situ lagi banyak banget diskon. Uti lagi mau beli makanan kaleng buat stok di rumah. Makanan kaleng? Iya. Itu nggak bagus kali, Ti. Buat kesehatan makanan kaleng, Ti. Kenapa emang? Yang bener nggak bagus. Itu yang Mas Bruno pegang apa? Itu kan minuman berwarna juga nggak bagus buat kesehatan. Mana sih? Pagi merah, siang kuning, sore hijau. Emang perlu lintas? Bentar nih. Aduh, saya ini lagi fokusnya nggak ngeliat nih. Saya lagi ngeliat buku kredit. Oh bukan ya? Buku pasien. Iya, ada ya dokter megangnya buku begituan, Ti. Kayak tukang kredit ya? Panjang banget. Enggak, ini apa sih biasa Uti pagi-pagi? biasa lagi serius ngeliat marketplace, dia berisik aja nih Mas Brunonya, Dok. Bukan, Kenapa sih Dok. berantem mulu? Kenapa sih? Enggak, Bu Dokter. Dia kan marketplace nih kan. Terus kan makan makanan yang kaleng yang kayak frozen gitu. Itu kan nggak bagus buat kesehatan. Yang Frozen yang let it go gitu maksudnya. Oh, bukan ya? Oh. Tapi lihat sendiri, Dok. Dia megang apa tuh, Dok? Kan sama aja kan? Minuman berwarna kan? Emang takut apa sih memang? Bisa gagal total, Dok. Gue total. Ngarang. Gagal move on. Gagal wih. Gagal ginjal. Itu. Ginjal. Iya, gagal ginjal, Dok. Bener, Dok. Tapi itu Nggak usah sebenarnya nasihatin. kata orang sih ya kan. Ini bener apa enggak? Seberapa banyak minumnya? Kita bahas nih hari ini memang. Jadi kita mau lihat nih apa bener sih yang tadi Uti makan frozen food ya kan. Mas Bruno minum minuman yang warnanya Berwarna. merah kuning hijau gitu kan di langit yang biru gitu kan. Apa benar bisa bikin gagal ginjal? Pas Nanti banget. kita bahas. Kok bisa Kita pas buka ya? dulu aja acaranya deh gimana ya. Aku balik ke meja resepsionis ya, Dok. Ya. Yang buka siapa nih, Dok? Ya kita dong. Keranjang dulu aja, jangan dibayar ya. Oke, siap, Dok. Dengerin acara ini dulu ya. Oke, buka dulu Kak. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. Dan hari ini Kak, kita bakal ngomongin tema yang asik banget ya, yaitu loh, bentar, tulisannya mana nih? Iya salah. Oh, salah. Dia Oh, gimana salah. sih? Sakit tulisan hilang. Hari ini kita bakal ngomongin soal waspada gagal ginjal sejak dini, Sebetulnya Kak. bukan asik banget, serem banget. Iya sih bener sebetulnya. juga. Jadi kita akan ngomongin bersama narasumber yang keren banget. Yang pertama ada Dr. Ratih Meireva, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Dan tadi kan kita ngomongin soal makan apa, minum apa. Pastinya seperti biasa, kita punya Dokter gizi Iya, dong. ahli gizi juga. Dr. Luciana B. Sutanto, MS, spesialis gizi klinik. Gitu, Jadi Kak. seperti biasanya, Ya. paling asik dari Halo Dokter adalah bisa halo-halo sama dokternya ya. Tapi segmen 3 kalau halo sama dokternya, nomor teleponnya jangan lupa Kak. Iya, yang di Jakarta 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Bisa juga lewat Instagram, tinggal Yep. diketik pertanyaannya, mention ke @halodoktertvri kalau lah. Instagram sih langsung aja dari sekarang Yes, ya. Kalau betul. nomor telepon tadi mah dicatat dulu aja. Segmen 3 baru halo-halo langsung ke sini ya. Betul. Kita rehat sebentar. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan seperti biasa kalau lah ya, kita banyak ngebahas soal hal-hal yang diperdebatkan oleh masyarakat. Yes, semua yang barangkali kita mesti bedakan antara yang mitos sama yang fakta. Nah, itu dia. Semua yang berhubungan sama gagal ginjal termasuk minum air kalau kurang Nah, itu. itu. Terus kurang itu berapa hitungannya? Kan jadi hitungannya pemirsa ya. Benar Nanti kita banget. bahas semua di sini. Jangan lupa nanti kalau segmen 3 sih bisa telepon langsung Ya. atau kalau dari Instagram dari sekarang boleh ditulis ya pertanyaannya. Iya, jangan lupa ya untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478, atau tadi tuh yang Instagram Iya. di @halodoktertvri. Iya, nih pemirsa minta maaf ya suara saya masih kadang-kadang agak bindeng. Ini Iya. adalah oleh-oleh COVID ya setelah lulus kemarin. Tapi ya. jadi seksi kalau suaranya jadi bagus, jadi nggak apa-apa. Masa? Iya, jadi lebih gimana gitu. Ini dokter Rati juga katanya suaranya bagus banget. Nah, udah coba kelihatan kita tuh lihat. dokter Ratinya. Yuk. Hai, Halo dokter Rati. Silakan dok, silakan dok. Mbak akrab bener Mbak Rati. Macem-macem Iya. aja. Waduh, pasangan. Aduh, halu kan jadinya. Tinggal yang M, Mbak.
Hati-hati ya dok, suka begitu kalau obatnya udah mulai nipis tuh stoknya. Jadi Dok, hati-hati. dari tadi pagi nih dok, dari awal acara, kita lagi ngomongin mengenai makanan minuman yang barangkali kemudian dikaitkan sama gagal ginjal. Yes. Dari mulai yang frozen food, minuman berwarna, kemudian bersoda, terus kekurangan minum, semua deh ceritanya. Hari ini kita mau bahas satu persatu ya dok, ya mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian gini sih sebetulnya, kalau saya sih udah banyak titipan dari teman-teman yang barangkali umurnya juga udah agak banyak. Nanyanya gini, kan ada yang namanya laju itu ya, LFG gitu ya. Filtrasi. Nah, ya, filtrasi glomerulus itu ya. Nanti bahasa Indonesianya yang apa gitu ya. Intinya adalah sebetulnya berhubungan sama umur nggak sih gitu. Nah si ibu-ibu yang umurnya udah agak banyak nih pada protes, kenapa ya kalau padahal minumnya udah banyak, kenapa cuma segini-segini aja? Apa berhubungan sama yang umur juga nih gitu ya, fungsi tubuh kita. Silahkan dok, mau mulai dari yang mana dok? Mau yang frozen duluan apa yang mana dok? Baik, jadi kalau misalnya makanan berpengawet atau minuman-minuman kaleng seperti itu kan banyak komposisinya ya. Jadi misalnya ada kafeinnya, atau taurinnya, atau ada pengawet yang lainnya. Nah dan juga minuman kemasan ya, terutama itu gulanya itu tinggi sekali. Nah itu tuh yang bisa menyebabkan misalnya sering minum itu setiap hari, otomatis gula dalam tubuh kan meningkat. Yeah. Jika sudah tidak bisa terkompensasi, akhirnya jadi diabetes. Nah komponen-komponen yang lain seperti tadi yang pengawet, terus taurin, kafein dan sebagainya, kalau lama-lama juga menumpuk di tubuh akhirnya merusak ginjal. Nah akhirnya ya kalau misalnya tidak di stop atau dibatasi, ya akhirnya ginjalnya mau nggak mau jadinya rusak. Nah itu Dok, bahaya. jadi kan berarti gini ya dok ya, ini kalau salah diluruskan ya dok ya, kan jadi kalau misalkan ngomongin gula, berarti dia ke diabetes dulu dong, dia muter ke diabetes dulu, diabetesnya baru kemudian ke si ngerusak ginjalnya. Tapi kalau yang kafein tadi, dia bisa langsung ngerusak ginjal tanpa harus lewat kemana-mana? Jadi bisa meningkatkan pembuluh darah ya jadinya ya, gangguan pembuluh darah. Atau misalnya kayak taurin itu kan komponennya lebih besar, itu otomatis merusak ginjalnya langsung. Si taurin itu dapetnya di mana sih dok paling banyak dok? Minuman berenergi. Baiklah kalau begitu ya. Itu pertanyaan selanjutnya dari Instagram itu loh dok. Banyak yang nanya gitu ya, Ini karena memang banyak. banyak orang juga kadang-kadang suka capek kerja gitu ya dok ya. Akhirnya terpaksa lah minum minuman yang berenergi gitu. Tapi mungkin dok biar lebih jelas gitu ya ke pemirsa juga di rumah. Kan nggak ada sih materi ya dok ya, yang- silakan ya dok ya. Oke, yuk kita mulai materi dokter Rati yuk. Nah, Ini kali ini saya akan sedikit membahas ya tentang gagal ginjal kronis. Yes. Kebetulan bulan ini juga bulannya ginjal ya, jadi Yeay. sekalian iya. aja. Ya oke, jadi sebetulnya gagal ginjal kronis itu penyakit yang tidak menular ya. Jadi misalnya orang sakit ginjal itu jangan, oh ini menular nih, enggak ya, itu tidak menular. COVID yang menular sih. Ya, ya. alumni. Jadi gagal ginjal kronis itu, jadi ginjal itu sudah rusak, prosesnya itu menahun, progresif dan irreversible. Jadi maksud irreversible itu dia nggak bisa balik lagi seperti Nggak bisa semula. sembuh Pokoknya maksudnya. kalau dia udah rusak dia nggak mungkin diobatin gitu. Ya, betul. Tapi bisa dijaga supaya kerusakannya jangan berlanjut Ya, menjadi Nah, lebih pemirsa, parah. Ini Begitu. aja nih kita udah menyelesaikan semua pertanyaan ya. Kalau ada yang nanya bisa nggak diobatin, udah pasti nggak bisa. Tapi cuma bisa dijaga, nggak tambah rusak gitu ya dok. Iya. Iya, itu untuk gagal ginjal kronis. Tapi kalau untuk gagal ginjal akut atau aki itu selagi dia penyebabnya bisa kita atasi, kita sembuhkan, ginjalnya bisa kembali seperti semula. Seperti Jadi biasa. bedanya adalah kalau gagal ginjal kronis itu irreversible, kalau yang akut itu bisa reversible. Kalau yang akut biasanya karena apa tuh dok? Nah, yang akut itu bisa prerenal. Prerenal itu maksudnya sebelum ginjal. Renal itu maksudnya di dalam ginjalnya. Postrenal itu di bawah ginjalnya. Jadi setelah ginjal. Jadi kalau misalnya prerenal misalnya nih muntah-muntah hebat, mencret-mencret hebat, dehidrasi hebat, itu otomatis bisa mengganggu ginjal. Oke. Oh, Gitu. tapi sementara. Sementara Ya, doang ya. selama nanti dia masih diperbaiki tuh segala sirkulasinya, elektrolitnya, cairan tubuhnya, oke bagus lagi ginjalnya. Oke. Gitu. Oke. Termasuk juga untuk ginjalnya sendiri, ginjal misalnya nih pasien ada kontras, misalnya dia perlu pemeriksaan yang menggunakan kontras gitu, Disuntikin misalnya itu ya? ya CT scan atau apapun. Nah otomatis itu juga bisa membuat ginjalnya jadi sedikit menurun fungsinya, gitu. Tapi Oke. setelah terjadi CT scan dan sebagainya itu diperbaiki ginjalnya, dia kembali seperti lagi. semula. Kalau kayak batu gimana dok? Nah, batu itu masuknya ke postrenal, Postrenal. gitu. Jadi sumbatan, misalnya batu saluran kencing atau batu dalam ginjalnya tapi yang di bawah, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Tapi dia bisa sementara dong berarti. Betul. Jika Oke. batu jadi angkat, maksudnya dibersihkan, tidak ada sumbatan, ya balik lagi. Oke, tapi ini menarik nih Kak, karena kan tadi kan Dokter Rati kan membagi menjadi gagal ginjal akut sama kronis. Ya. Masyarakat itu banyak yang salah paham biasanya, banyak yang sering salah kaprah bahwa katanya akut itu yang berat. Tapi padahal kan maksudnya di sini adalah yang sifatnya memang baru kejadian dan memang Betul. tadi ya masih bisa
temporer gitu ya. Diperbaiki, masih bisa disembuhkan. reversible. Kalau irreversible yang kronis. Yang kronis tuh yang udah menahun biasanya ya, udah lama gitu kan, sehingga nggak bisa balik Oke lagi. dok. Nah supaya kita jangan sampai kena gagal ginjal kronis, kan pasti ada awalnya ada gejalanya dong Iya. sebetulnya. Jangan sampai kelewatan gejalanya, itu gimana dok taunya dok? Betul. Jadi awal-awal tuh sebenarnya kadang suka kita nggak perhatikan ya gitu. Jadi gagal ginjal akut tuh memang kadang kita nggak kerasa ketahuannya itu saat pemeriksaan. Jadi misalnya pasien itu Jadi nggak sengaja gitu dok ya, ketahuannya? jadi misalnya pasiennya kok lemas gitu kan. Terus ada demam-demam gitu kan. Oh ternyata misalnya nih. Kita langsung swab tuh dok kalau kayak gitu dok ya. Lemes-lemes ada demam langsung yuk colok aja dulu gitu Hari kan. gini ya karena COVID ya. Jadi misalnya masuk rumah sakit terus diperiksakan misalnya kreatininnya oh ternyata meningkat gitu. Nah pas dilihat ternyata dia memang ada gejala penyakit sebelumnya. Nah itu kita masukkan ke dalam AKI. Tadi misalnya diare gitu ya, Ya, dehidrasi gitu kan. betul. Jadi kita mengerti bahwa sebetulnya si penyakit gagal ginjal kronis ini keseringan tuh kelewatan ya dok? Ya, karena nggak kita sadari gitu. Nah, kalau misalnya gagal ginjal kronis itu biasanya prosesnya itu menahun ya, jadi agak lama. Iya. Terutama misalnya pasien-pasien yang punya komorbid, jadi misalnya dia ada sakit gula, terus dia punya hipertensi, atau dia punya penyakit autoimun tuh seperti lupus gitu kan, atau hepatitis dan sebagainya. Nah, itu dia biasa anggap oh nggak disadari juga. Nah begitu dia datang ke rumah sakit, tiba-tiba dicek gula darahnya tinggi tuh 500. Iya. Ternyata pas dicek, ginjalnya juga sudah Udah turun. turun sekali fungsinya. Oke, tapi dok gini dok, maksudnya kan tadi kan dokter katakan bahwa ini kan prosesnya panjang dan kalau udah kronis berarti nggak bisa dikembaliin lagi. Iya, betul. Nah ada nggak sih dok misalnya gejala atau tanda deh yang sekiranya bisa dipakai masyarakat tuh untuk jadi alarm gitu? Nah, boleh. Nah, Nanti kita Gejala lihat atau ya. tanda yang jadi alarm atau barangkali tiap tahun aja kita harus Nah, periksa atau mesti apa check up. gitu misalkan. Betul, Silakan dok. silakan, Oke, dok. sebenarnya ada di slide saya buka aja ya, Ya, jadi boleh, biar lebih boleh, jelas. Oh ini tadi AKI sama CKD, jadi AKI ini yang akut, CKD itu yang Kronis. kronis Gagal ya, ginjal jadi kronis berdasarkan tadi. time-nya. Nah kadang di sini nih suka ini kelewatan, jadi gitu muncul-muncul udah di sana aja pasiennya, di daerah sana, maksudnya CKD. Nggak ya. ketangkep pasti sana Betul, gitu ya dok. iya gitu ya. Nah ini tadi berdasarkan kategorinya Ah ya. ini pertanyaan saya yang tadi ya dok ya, ini kan GFR ya dok ya. Ya, ini dari CKD-nya ya. Jadi untuk LFG-nya itu sendiri itu ada derajatnya. Ya G1, G2, G3. Jadi ini berdasarkan jadi kita cek lab, terus kita lihat ininya LFG-nya berapa, kita masukkan ke derajat mana. Nah dok, ini kan sering kita tanya nih dok sebetulnya. Kan dikatakan kalau bisa tuh GFR-nya itu tuh di atas 90 gitu ya dok ya. Betul. Tapi saya tuh nggak pernah dapat 90, selalu di bawah 90. Maksudnya nggak pernah dapat yang 90 sekian. Padahal usia waktu itu dari umur 40-an barangkali. Nah, kita balik lagi ke klinisnya. Nah, klinisnya masuk nggak dia? Perlu nggak dia cuci darah? Perlu nggak dia terapi lanjut gitu? Oh. Jadi kita lihat juga apakah dia ada komorbidnya? Apakah sudah teratasi dengan benar tuh? Misalnya DM-nya sudah bagus, hipertensi sudah bagus, begitu. Kalau misalnya ternyata memang dia nggak ada komorbid tapi kok GFR-nya turun, berarti kita cari apakah di ginjalnya sendiri ada Terus masalah? kan ada cerita bahwa serum kreatinin ya dok ya. Nah itu biasanya berapa sampai berapa normalnya dok? Itu sampai 1 maksimalnya, 1. Maksimal sampai 1,1 biasanya. 1 sampai 1,1. 1 sampai 1,1. Padahal di angka 1 itu ternyata si GFR-nya itu di bawah 90 dok kalau hitungannya. Nah, ya itu bisa juga karena usia lanjut, jadi fungsi ginjal sudah mulai menurun, jadi LFG-nya juga mulai menurun. Tapi Oke. kita lihat aja ureum sama kreatininnya. Kalau semuanya itu bagus dan klinisnya juga oke, tidak ada penyakit komorbid atau komorbidnya juga sudah teratasi, berarti pasiennya dianggap Jadi sehat. memang kita nggak megang cuma ini aja Ya, begitu ya. Ini betul. harus diperiksa semua lah Betul. pada dasarnya. Baik Ya, dok. gitu ya. Dan si serum kreatinin ini kita periksa setahun sekali kah? Tergantung aja kalau misalnya dia ada penyakit komorbid dan misalnya dia rutin kontrol, itu Maksudnya bisa gini loh pemirsa, punya diabetes atau punya Ya, hipertensi betul, nih temennya hipertensi. gagal ginjal Ya, nih yang berdua betul. nih ya. Tiap tahun aja periksa gitu. Enggak juga kalau misalnya ternyata dia tinggi, otomatis kita bisa cek per bulan. Oh, gitu. baik. Kalau aman per 3 bulan, kalau bagus tidak ada kelainan yang lain-lain, masuk komorbidnya juga bagus dan itu bisa per 6 bulan. Oke. Gitu. Jadi kita semua nih yang punya diabetes dan punya hipertensi, ternyata kita punya resiko untuk kemudian kena yang namanya gagal ginjal. Betul. Makanya kita harus jagain supaya kita tahu, nah gejalanya apa gitu kan Nah, pemirsa ya. bener Apa banget. sih hitungan di mana kita udah punya gejala? Nanti kita buka satu persatu. Iya. Sekarang dokter biar duduk dulu ya Silakan, dok ya. dok. Biar istirahat dok. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, Ya. jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Al Dokter karena sehat itu Asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan sekarang kita sudah masuk segmen ketiga. Boleh banget ya nelpon untuk yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga Instagram di @halodoktertvri. Nah, tadi nih baru satu segmen aja udah belajar banyak pemirsa sebetulnya kan ya. Udah pasti orang-orang yang punya diabetes sama hipertensi udah hati-hati dengan gagal ginjal udah pasti. Kita nggak belum ngomongin frozen food Belum nyampe situ. Tapi kita udah bilang dikatakan hati-hati lah pada dasarnya. Nanti makanan sih bagian dokter Lucy deh dok ya. Tapi tadi kita juga mengerti bahwa umur itu mempengaruhi yang namanya si fungsi ginjal. Iya, betul. Tadi tuh pemeriksaan yang serum kreatinin itu juga akan meningkat dengan berhubungan dengan umur. Iya. Tapi ngelihatnya itu nggak boleh cuman serumnya doang nggak bisa, orangnya juga harus diperiksa begitu ya dok ya. Klinisnya, Nah, ya. pertanyaan paling penting adalah gejala apa yang dimana kita tuh udah mesti hati-hati. Alarmnya nih. dok, alarmnya apa? Monggo dok, mungkin Oke, kalau baik. ingin dilanjutkan lagi di Kita slide buka slide lagi ya. Iya, boleh banget. Paling nanti kita tahan kalau pas bunyi telepon ya dok. Seperti biasa. Ini tadi ya seperti yang saya bilang, jadi faktor resiko itu ada dua ya, yang bisa diubah sama tidak diubah. Jadi kalau tidak bisa diubah itu memang ya dari keluarga, keturunan seperti itu kita nggak bisa ngubah. Nggak bisa apa-apa ngubah ya, nggak bisa betul. ganti keturunan soalnya. Betul, apalagi ada penyakit autoimun itu kita juga nggak bisa ubah ya. Terus kalau yang bisa diubah, ini dikendalikan maksudnya ya bukan diubah diganti gitu enggak. Jadi kayak diabetes itu harus dikendalikan, hipertensi, konsumsi obat nyeri itu sering kan, aduh pegel ini minum obat banyak-banyak, nah itu nggak boleh. Ya termasuk narkoba ya sama zat-zat itu sama radang ginjal. Tuh kan. Bodoh kemana? Enggak Dok, ya. maksudnya radang ginjal itu karena apa? Radang Nah, ginjal? jadi infeksi. Jadi misalnya ada pielonefritis atau misalnya Oh, infeksi saluran infeksi ya. kencing, iya naik ke atas. Nah, itu kan Kan bisa harus diobati. Bisa Betul, diobati, ya kan? benar banget. Nah, ini yang paling umum banget ya. Jadi tanda dan gejala. Nah, Tiba-tiba ini dia. tekanan darahnya tinggi gitu. Sebelumnya dia nggak ada gejala tekanan darah tinggi. Nah, itu tiba-tiba naik tinggi. Tiba-tiba dia naik gitu ya. Betul, Oke. ya. Atau pipisnya berkurang nih. Biasanya pipis mungkin sehari 5 kali gitu kan. Kok tiba-tiba cuma 2 kali dan sedikit. Nah, itu harus tanda-tanda nih ya. Oke. Tapi tetap aja berhubungan sama minumnya juga. Iya. Berhubungan Ya, sama betul. keringetan juga kali ya dok ya Betul. pasti ya. Oke. Sama pipis, kok pipisnya merah ya? Padahal dia tidak ada mengkonsumsi vitamin atau obat yang buat pipisnya merah. Nah itu ini harus belum bahaya. apa-apa aja udah banyak yang nanya mengenai pipis nih dok. Kan pipis waktunya warnanya harusnya tidak berwarna sebening mungkin. Jernih ya. bening, Tapi kan sampai gara-gara kuning minum muda. vitamin C kan sekarang ini Nah. banyak nih bro, vitamin C, vitamin D, segala macam. Sekarang tetap kuning tuh katanya. Itu jadi salah nggak dok? Nah, itu juga ya. Jadi kalau vitamin C dosis tinggi itu juga bahaya ya tuh kalau misalnya diminum berlebihan begitu. Jadi misalnya sekarang kan zamannya Covid, jadi udah sehari minum vitamin C 1000, Iya, ada yang masa sampai 3000, pagi 1000, siang 1000, malam 1000. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena vitamin C sendiri itu bisa menyebabkan batu ginjal. Gitu. Oke. Jadi kelainan di ginjal lah istilahnya. Nah, otomatis itu bakal menurunkan fungsi ginjal. Nah, kalau misalnya dia minum-minum itu terus, tiba-tiba di akhir suatu saat itu tiba-tiba ya terjadi gagal ginjal. Bisa terjadi gagal ginjal dengan catatan akan jadi batu dulu ya dok ya, itu jembatannya begitu. batu. Nah berarti kalau sekarang udah tahu kok nggak ada batu ya dikurangin aja deh, nggak usah banyak-banyak juga minumnya. Nah, banyak juga dok orang yang ngomong gini, kalau misalnya lagi banyak minum suplemen, kayak tadi kalau lo bilang vitamin C segala macam, nggak apa-apa, asalkan minum air sebanyak-banyaknya. Itu Ini gimana bener tuh, apa Dok? enggak nih kayak gini nih? Sebetulnya kalau misalnya vitamin terlalu banyak di dalam tubuh juga nggak akan dikonsumsi tubuh kita ya, Ngapain otomatis juga dia ya akan gitu ya. dikeluarkan begitu. Nah itu fungsi minum air putih banyak tuh ya untuk memperlancar aja. Jadi supaya kalau tidak dari mengendap. ginjal dok kita minum vitamin C deh. Kalau vitamin D kan kayaknya nggak langsung ke ginjal ya dok ya, kan dia nggak lewat urin barangkali ya dok ya. Nah mintanya berapa dok kira-kira? Untuk kebutuhan tubuh sehari itu sekitar 65 sampai 75 mg itu cukup. Aduh gimana Jauh ya? banget ya sama yang selama ini sedih digembor-gembor kan. Betul. Jadi sebetulnya dari buah-buah aja itu sudah cukup. Jadi misalnya buah yang bervitamin C tinggi, misalnya jeruk begitu, atau seperti buah naga, stroberi kayak gitu kan banyak ya vitamin C-nya, itu sebetulnya sudah cukup dari buah dan sayur. Nah kalau misalnya dalam keadaan posisi kita sakit itu boleh diberikan 500 sampai 1000, 1500 pun boleh. Tapi hanya saat dalam keadaan sakit karena untuk aja. mempercepat pemulihan. Jadi Tapi setelah anggaplah sehat, misalkan nih kita kan kena COVID misalkan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dia paling maksimal gitu ya dok ya. Setelah itu barangkali ya udah balik lagi ke Buah-buahan normal. aja cukup juga tapi itu mungkin. juga sesuai gejala ya. Kalau misalnya kena COVID 1 bulan gitu, tapi gejalanya cuma 1 minggu, berarti yang kita berikan vitamin C dosis tinggi hanya 1 minggu itu saja. Tidak perlu dilanjut sampai 1 bulan begitu. Karena 1 bulan itu kan biasanya kan PCR ya, PCR kan masih positif, Masih positif juga Iya, nih iya, gitu, iya, padahal iya. udah sembuh Padahal gitu. sebetulnya sebenarnya. gejala sudah tidak ada. Oke. Jadi udah ngerti nih pasti semuanya ya, berarti vitamin C itu nggak usah kebanyakan. Betul, Oke. gitu ya. Lanjut lagi dok, Oke, silakan. Tadi Tadi dikatakan juga ada gejala berikutnya Ya, adalah betul. lemah dan
Sulit ini. tidur. Nah, kalau lagi berantem sama ayang kan suka sulit tidur juga. Coba ya. Nah, jadi karena ginjalnya sudah ada bergejala, bergangguan ya istilahnya. Jadi kan otomatis kan racun-racun itu tuh tidak bisa dikeluarkan secara optimal ya, maksimal. Otomatis dia akan di saluran di tubuh kita lah, di mana-mana gitu. Nah, itu yang menyebabkan itu tadi lemah, letih, lesu, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, badan nggak enak, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa konsen ya. semuanya gitu. Tapi ini agak susah ya dok ya, maksudnya dia tuh nggak spesifik, Nggak spesifik gitu ya dok itu ya. dia. Kan gini, lemah serta sulit tidur, kan agak susah ya dok ya kalau gitu. Kemudian juga kehilangan nafsu makan, sakit kepala, ini orang nggak akan langsung mikir ke arah Ginjal. Betul, gitu karena ya. itu kalau gagal ginjal kronis dia biasanya itu nggak disadari. Terakhir-terakhir tuh, oh kok sudah begini hasilnya begitu. Nah dok, kan juga ada yang bilang katanya kalau misalnya ginjalnya bermasalah tuh sakit pinggang. Nah itu kayaknya nggak ada nih dok, sakit pinggang dok gimana Sakit dok? pinggang, jadi masing-masing orang beda-beda ya gejalanya ya. Nah, sakit pinggang itu belum tentu juga kelainan di ginjal gitu. Bisa juga memang dia kurang minum bisa, atau ada batu ginjal bisa, atau ada infeksi saluran kencing yang naik ke atas bisa juga gitu. Jadi tidak spesifik harus ke ginjal. Malah nggak masuk nih di Iya, sini. nggak ada di ya. sini rumah sakit Ini kan ginjal, secara apa, umum pinggang. aja nih, tapi yang paling penting kalau memang sudah lanjut itu biasanya bengkak. Nah, itu yang paling kalau kakinya sudah mulai bengkak tuh ya harus waspada berarti. Iya, Tapi udah lanjut berarti dok ya, ketangkapnya tuh udah agak jauh dong berarti Betul. begitu. Ya udah kalau gitu berarti sekarang sih semua aja barangkali periksa. Kalau periksa kayak kreatinin gitu ya dok ya misalkan. Setahun sekali kan, misal kita nggak ada apa-apa, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi. Nggak ada komorbid ya? Kita gimana caranya periksa setahun sekali? kan Boleh harus setahun periksa. sekali gitu. Supaya jaga-jaga aja kita Betul. tahu. Biar Medical tahu, check up gitu kan ya. biasanya memang setahun sekali ya. Waduh, Medical kaget check up saya. setahun sekali Iya, kalau iya. ingat. Nah, oke. Dok, dulu aja dok Silakan ya. dok, kita angkat telepon dulu dok ya. Iya, halo, selamat pagi. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, Dok. Ya. Pagi bapak, dengan siapa di mana pak? Ini Pak Denny di Jogja. Oh Pak Denny, Silakan, Pak monggo Denny. Pak Denny, silakan pertanyaannya. Ini mau tanya saya, kalau kencing tuh saya mesti berbusa ya, Dok? Nah, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan banyak juga. Saya Iya. bertanyakan ya. Pertanyaannya berarti apakah ini tanda ginjal atau bukan itu Pak ya maksudnya ya? Saya penderita DM sama hipertensi. Oh, Oh, iya. Bapak DM-nya terkontrol apa tidak Pak? Saya HbA1c-nya 5,4. Cakep. Oke, tensinya Pak, tensinya aman nggak Pak? Tensi? Terkontrol. Tensinya tinggi. Berapa Oh, tuh tinggi Pak? kok kagum Pak. Gimana Pak? Bangga nih. 50. 50. Bawahnya Pak? 80. Oke Pak, kita tanya langsung sama dokter Terus Ratih ini ya. apa mikroalbumin itu apa ya, Bu? Nah, Ya, sekalian nanti kita tanyakan dijawab sama ya. dokter Terima kasih Ratih. banyak Bapak. Terima kasih Pak Denny. Ya, terima kasih. Iya dok. Iya, Banyak oke, juga nih dok dok. yang nanya Iya, ya. betul. Pipisnya berbusa padahal nggak habis minum sabun. Itu kenapa bisa Baik, berbusa? jadi sebenarnya kita harus periksa juga pipisnya ya. Itu berbusa itu karena apa? Mungkin bisa ditampung pipisnya, kita cek lab juga. Bisa jadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal itu bisa sering terjadi infeksi saluran kencing juga. Apalagi bapaknya ini kan mempunyai diabetes. Diabetes otomatis itu juga komorbid, sering terjadinya infeksi saluran kencing gitu. Jadi memang Tapi harus HbA1c-nya tuh udah cakep banget loh dok, 5,4 betul, laki-laki padahal ya. berarti terkontrol gitu. Kita tidak tahu sebelum-sebelumnya berapa. Iya Tapi sih. sekarang ini sudah terkontrol. Iya, Tapi betul. otomatis bapaknya memang sudah masuk ke dalam penyakit gula. Iya. Gitu ya. Cuma tadi saya belum sempat tanyakan obat yang dia minum apa. Gitu. Oke. Ada obat yang menyebabkan berbusa juga nggak dok? Sebenarnya sih enggak ya. Cuma kadang ada yang mungkin urin jadi semakin pekat ada. Gitu. Oke, Tergantung jadi gini, beberapa kalau jenis obat. urin berwarna itu jangan takut karena banyak berhubungan dengan obat-obat atau vitamin Bisa, gitu ya. betul. Tapi kalau yang berbusa kita mesti periksa lebih jauh Pak. Kenapa Iya. nih berbusanya sebetulnya? Nggak bisa dikira-kira dari sini. Kalau tensi 150/80, 80-nya sih nggak terlalu Iya, masalah ya betul. dok ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Bapaknya minum obat rutin teratur, apa tidak, terus obat yang diminum apa saja gitu. Kalau bisa sih dijaga di bawah 140/90 itu sebetulnya udah bagus sih bapaknya gitu. Cuma hanya mungkin dengan diet, terus hidup yang teratur dan sebagainya, minum obat tidak boleh lepas, harus terus, ya aman sih. Cuma itu harus diperhatikan si pipisnya itu apa. Cuman tinggal busanya aja Pak, Betul. kita periksa lebih Dicek jauh aja. ya Pak ya, cek urin langsung, bawa aja ke Betul. laboratorium. Biasanya dalam 1 jam sudah harus sampai laboratorium atau nggak pipis di laboratorium juga Iya, boleh. betul. Iya, Terus betul tadi banget. bapaknya juga tanyakan mikroalbumin ya. Nah, itu dia. Ya, jadi saat pasien-pasien dengan gagal ginjal itu otomatis tuh protein ada yang keluar. Termasuk- Bocor ya, Dok, ya? Ya, karena emang ada kebocoran dan ada sari, istilahnya kayak saringannya tuh sudah mulai agak bolong-bolong Lost besar gitu doll, ya. iya, Jadi keluarlah si protein itu. Nah, ya si albumin itu termasuk salah Apakah satu. itu yang bikin jadi berbusa, Dok?
Sebenarnya tentu sih enggak juga. juga ya, Belum ada tentu juga ya. pasien yang gagal ginjal dan sebagainya itu tidak mengalami berbusa. Jadi intinya sekarang Pak kita Jadi pengen tidak- tahu nih supaya busanya dari mana ya Iya. Pak ya. Betul, jadi harus Oke, tapi diperiksakan. mikroalbumin itu adalah kebocoran tadi tuh protein albumin tersebut harusnya kan nggak bocor, Nggak bocor tuh, harusnya. kesaring sama si ginjalnya gitu Iya, ya. dan Oke. dan sepertinya Kalula di Dr. pojok Lucy. sana Dr. Lucy. sudah ada Dr. Lucy dari kejauhan ya terlihat. Selamat Silakan, pagi Dr. Dr. Lucy. Lucy. Iya, iya, iya. Oke, sebelah sini. Ini sebelah kayak sana. rombongan presiden ya. Heeh. Oh iya. Duduk dok. Salah negara. Ini salah nih. Oh iya mirip lah. Masya Allah benar mirip sih dok. Itu yang ada park-parknya bukan ya? Saya taunya yang ada park-parknya doang sih kalau di Korea. Azma, saya tinggal dulu. Wih, ada aja dok, maaf ya dok ya, emang begini dok di sini sih dok ya. Iya, Dr. Lucy annyeonghaseyo. Loh, jadi ke bawah juga kan? Tapi bener sih dok, mirip memang Iya, gitu mirip ya. lagi. Berarti MU-nya tadi yang pinter. Oh, makeup artisnya ya, makeup artisnya pintar. Dr. Lucy, apa kabar dok? Sehat? Sehat, terima Nah, kasih. dok. Bagaimana juga Dokter Dika? Alhamdulillah. Alhamdulillah dok, cuma kita akan pertanyaan banyak sama dokter berhubungan Yes. Oh, gitu. sama frozen food dan lain-lain ya. Tapi kalau sebelum ke dokter Lucy, ada yang mau ditambahkan lagi nggak dok? Oh iya. Dari ini sedikit dok. Oke, Iya. sedikit ya, saya Ya, tambahkan boleh, dikit ya. Oke. Ini terapinya aja sih, jadi kalau sudah gagal ginjal kronis, otomatis itu memang harus berubah gaya hidup ya, tidak boleh yang stres, tidak boleh minum minuman yang beralkohol atau yang Padahal masih ngomongin ini perubahan gaya hidup langsung stres. Aduh gimana ya pasti gitu padahal. Aduh, mesti Ya, olahraga terus lagi gitu. obat-obatan ini tetap harus dikonsumsi yang dianjurkan oleh dokter untuk menekan masih komorbidnya dan sebagainya. Terus satu-satunya yaitu dialisis ya, hemodialisa dan CAPD. Jadi hemodialisa itu dengan menggunakan alat, kalau CAPD itu dengan menggunakan organ tubuhnya sendiri, jadi di bagian perut dengan peritoneal. Jika memang ini tidak bisa, akhirnya ya transplantasi gitu. Tapi ini juga Oke. sulit ya, harus menemukan organ yang cocok dengan si pasien. Baik. Transplantasi. Ya betul. Oke dok, Ini yang paling pasti. penting sebenarnya nih. Apa Tips nih, Dok? ginjal Apa nih, Dok? sehat. Apa nih dok terakhir dok? Iya, iya, iya. Tips ginjal sehat. Jadi ingat ya kalau misalnya berat badannya berlebih atau obesitas harus diturunkan, gula darah, hipertensi harus diturunkan, kalau bisa tekanan darah harus di bawah 140/90. Oke. Merokok, alkohol, minuman pengawet, semuanya itu harus di stop. Aktif bergerak itu olahraga minimal 30-45 menit, sama yaitu tadi minum obat, jaga kolesterol, makan makanan yang rendah garam serta banyak buah dan sayuran. Oh jangan lupa minum air putih yang cukup. Mantap. Air putih yang cukup dok, duduk dok boleh dok ya. Silakan, Dok. Tapi dok pertanyaannya masih belum terjawab. Oh, Sebetulnya gitu. air putih ini pertanyaan air putih kan terus-terusan nih pemirsa ya nggak selesai-selesai loh pemirsa. Dari kemarin ngomongin air putih. Air putih itu hitungannya berapa? Walaupun kita udah pernah punya ceritaan 30 gitu ya. Per kilogram berat badan per hari. Mili per kilogram berarti tapi Iya. kalau kilogramnya kilogram yang ideal Yes, gitu betul. ya. Ada lagi yang mengatakan 2000 sampai 2500 mili. 500. Nanti kita tanyakan sama Iya. Dr. Lucy juga ya. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa membicarakan gagal ginjal, bagaimana kita mewaspadainya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih banyak pertanyaan belum terjawabkan Betul ya. banget. Dan ada Dokter Lucy dan Yes. Dokter Rati di sini. Dokter Lucy mesti menjawab dulu mengenai si frozen food karena Ya. ibu-ibu udah menggep-menggep gimana nggak boleh si frozen food gitu Iya, kan udah ya. paling gampang masaknya gitu kan. Apalagi udah mau bulan puasa. Bulan puasa. Iya dok, karena memang banyak orang yang bilang Siap-siap ya. pengawet katanya, pewarna itu katanya musuh ginjal. Itu benar apa enggak dok? Sebenarnya tidak segitunya. Oh gitu. Kan BPOM udah mengeluarkan list Mm-mm. mana pengawet yang boleh, mana yang tidak. Kalau pengawet yang memang sudah diizinkan, berarti boleh dong di Jadi makanan. udah ada izinnya nih dok, Iya. makanannya juga udah ada izinnya gitu ya. Kalau yang tidak diizinkan, formalin itu kan bukan pengawet Borax makanan ya, gitu jangan ya. dibahas deh itu. Oke. Intinya Ya. kan dok berarti artinya selama semuanya masih dalam porsinya ya dok ya? Tidak berlebihan, nggak apa-apa dong berarti Ya, harusnya. kalau porsi kita juga bicara begitu. Jadi sesuai dengan porsinya. Apa-apa yang kelebihan juga nggak baik. Nggak baik. Tapi yang tadi itu memang yang diizinkan dan tidak diizinkan. Nah tapi kalau walaupun diizinkan tapi makannya banyak gimana Nah dok? itu dia dok maksudnya. Ada nggak sih Ada batasan patokannya? tidak Nah, gitu? Ya, gula juga diizinkan. Kalau kita makan banyak, Bahaya nanti juga. iya.
Tapi nggak untuk sehat pengawet juga. deh dok, yang sekarang suka jadi perdebatan di masyarakat nih. Sama. Kan sekarang semua makanan kaleng, frozen, ada pengawetnya. Minuman juga ada pengawetnya. Kalau Ini ada nggak sih batasnya gitu dok misalnya? Kalau sudah lolos POM sebenarnya sudah aman. Kalau lolos pun nggak masalah pemirsa, tapi pada dasarnya kita yang kita katakan adalah batasan. Misalnya gini, Jangan apakah saya boleh tiap minggu Nah, makan itu makanan maksudnya. kaleng gitu misalkan? Oh kalau tiap minggu sih masih nggak apa-apa. Tiap Tiap hari, hari. Dok? Kalau yang tiap hari selalu, nah Masalah. itu pasti masalah, nggak usah lama-lama. Jadi Ya. kayak yang frozen food tiap hari juga jangan dok ya. Kalau frozen foodnya itu hanya didinginkan tuh nggak apa-apa sebenarnya, bukan pengawetnya. Gini loh Kang, waktu zaman SD sama SMP dulu kita belajar kan gitu, maksudnya mengawetkan itu bisa dengan diasinkan, Ya, itu dia. itu nggak apa-apa. dikasih pemanis gitu Ya. kan ya, dibekukan, nah Ya. itu yang nggak apa-apa. Itu yang nggak jadi- apa-apa sebenarnya. Kalau yang model kayak misalnya natrium benzoat, nah ini kan juga banyak tuh. Nah, itu kan boleh toh? Boleh juga ya? Iya, boleh. Oke, Tapi apa nih. ya Kok tiba-tiba setiap- kita menjadi bahagia ya ngobrol sama dokter Lucy? Karena Oh jadi boleh bisa ya, nih. boleh ya gitu. Kalau Boleh, nugget tapi- lancar nih abis ini nih. Ya, tapi kan nggak setiap hari, Iya setiap sih. kali makan bosen satu, bosen juga. Dua tidak sehat karena kita hanya mendapatkan zat gizi dari makanan-makanan itu saja. Monoton gitu deh katanya. Ya, sedangkan anjurannya tuh kita makan bervariasi karena setiap makanan mempunyai zat gizi yang berbeda-beda. Jadi kalau di sini banyak vitamin C-nya, di sana vitamin A-nya, jadi kita bisa dapat Jadi kita gimana sih dok semuanya. kalau milih makanan yang supaya ginjal kita tuh sehat, supaya kita nggak berteman sama dokter Rati waktu jadi pasiennya gitu loh. Kalau berteman jalan-jalan doang kan enak gitu kan. Kan konsultasi tadi nanya GFR gitu ya, itu juga udah ditanyakan. Nah, jadi makan yang sehat itu kayaknya tadi udah ditayangkan dokter Rati deh. Yang cara boleh nggak menjaga- ditayangkan juga? Oh, boleh. Yang Oke. terakhir, slide terakhir. Yang slide terakhir. Saya buka ya. Jadi pinjem slide. Memang Ini mesti biar dikeluarin. slide Nah, nomor yang iya, ini. ini Itu dia. namanya kita memang sudah punya kesepakatan dan ini tidak hanya PABDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dokter spesialis gizi juga. Sama nih dan ceritanya. sebenarnya Kidney Foundation ya, itu juga anjurannya seperti ini. Oke. Jadi Dok, kan dikatakan gini, makan makanan rendah garam. Ini untuk orang-orang yang memang tensinya tinggi kah? Atau kalau orang yang Semua tensinya orang? atau semua? sebenarnya ini ditekankan karena untuk yang hipertensi dan sudah mengarah ke ginjal nih di warning ya. Kalau orang sehat sih masih bisa toleransi untuk sekian waktu. Karena kan kalau garam itu bisa beda-beda ya dok ya. Maksudnya kadar garamnya Dika nih kalau makan sama saya kan bisa beda. Lidahnya gitu. beda dok lidahnya. Karena Ada ada orang yang stand. kebiasaan makan asin kan gitu loh. Sebenarnya standar itu tidak boleh lebih dari setengah sendok teh sehari Sehari, waduh. dalam makanan. Dalam Masalahnya makanan. ibu-ibu, kita bukan cuma masukin garam, kita masukin juga yang namanya penyedap. Micin. Yang isi. Nah, micin kan garam juga dok. Iya, kan? iya. Ya itu micin bukan masuk garam. Micin masuk micin dan itu juga ada takarannya. Tapi ada natriumnya juga kan di situ ya. Ya. Iya, ada natriumnya juga tuh, Oke. monosodium gitu kan ya. Ya, Jadi kan kita jadi masalah, wah ada kadarnya di situ. Sendok Setengah ya dok. sendok Artinya kalau teh. kita emang doyan makan telur asin, makan jambal gitu kayaknya udah lewat ya. Kita bicara sekali-sekali, Oh, iya, kalau udah. toleransi badan masih Saya bagus. langsung gini ngebayang rujak yang pakai garam Itu gimana yang ya kan cocok banyak banget banget lagi, ya. aduh. Oke, kita terima telepon Iya, dulu iya. kalau begitu ya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Ibu, dengan siapa di mana? Dari Pak Toko Wonogiri. Oh iya Wonogiri, silakan, silakan, Pak. Bu. Apa Bu? Ibu. Oh Ibu ya. Ya. Silakan Ibu. Mau menanyakan masalah gagal ginjal. Ya. Itu kreatin saya itu 1,62. 1,62. Rujukan 0,7 sampai 1,2. Oke. Tapi Oke. rasa kulit itu gatal-gatal. Ya, oke. Solusinya gimana tuh? Oke. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Usia saya 75. Baik, terima 75. kasih banyak. Kita Baik. tanyakan langsung ya, karena memang terkait dengan usia juga Iya, ya. betul. Baik, Oh, Dokter iya, Ratri, terima ya kasih. baik. Ya, terima Dengarkan. kasih. Jadi usia 75, sekarang di angka 1,62. Jadi kalau rujukan dari laboratorium dikasih bintang merah warnanya. Iya. Nah, gimana tuh Iya. dok? Gatal-gatal lagi sekarang. Betul. Nah, itu tadi kita belum sempat tanya ya, ibunya ada komorbid apa ya? Maksudnya ada gula, Oh, Anggap oke. tidak ada komorbid dok hipertensi. misalkan. Berarti memang kalau misalnya faktor usia dia memang akan turun untuk Jadi itunya semuanya. 1,62 di umur 75 itu oke nggak dok?
kita lihat juga pasiennya tensinya gimana. Nah, apakah dia ada keluhan bengkak, jantungnya bagaimana? Tidak ada bengkak misalkan dok, jantungnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, tensinya normal. Urinnya? Nah itu. Keluar. Cuma tadi dok mungkin yang lebih kelihatan gatal-gatalnya. Tapi kan gatal-gatal bisa macam-macam ya. Bisa karena kulit kering segala macam juga bisa. Tapi Apalagi memang pada kalau geriatrik. misalnya gagal ginjal itu memang salah satu gejala itu memang ada gatal. Gitu. Jadi Dok, memang kalau kita harus misalkan periksakan lebih lanjut Di sih umur ibunya. 75 kita boleh GF kreatininnya berapa sih dok misalkan? Itu masing-masing orang berbeda-beda karena bentukan ginjal, fungsinya dan kebiasaan masing-masing orang kan berbeda-beda. Nah, misalnya dia di usia 60 misalnya itu udah masuk geriatri ya. Nah, ternyata di usia mudanya dia seorang atlet gitu. Maksudnya konsumsinya bagus semuanya, itu belum tentu dia menurun fungsi ginjal atau kreatininnya atau LFG-nya. Saya jadi ingat ibu saya usianya 85 tahun. Waktu cek kreatinin adalah 0,6. Nah, jadinya kan direndah sekali. Sementara saya lebih tinggi daripada ibu saya begitu kan. Berarti intinya sekarang adalah ceritanya berbeda. Tapi kan kreatinin ini berhubungan juga sama pemecahan otot ya, Dok? Ya. Kalau kita makan daging pas banyak gitu misalkan, gimana Dokter Lucy? Nah, Dokter Lucy langsung oke. Gimana Dok? Gimana Dok? Gimana? Jangan banyak-banyak. Kembali lagi Konsumsi porsinya ya, Dok, proteinnya. ya. Iya. Jadi bisa juga kalau kita periksa di mana kita habis konsumsi protein, itu bisa naik, Dok. bisa. Tapi sementara kan, Dok, naiknya? Sementara, iya. Jadi kalau kita misalkan dapat nih periksa laboratorium tinggi, kita mesti ngecek beberapa kali dulu kah? Sampai kemudian kita datang ke dokter barangkali periksa atau gimana dok? Betul, jadi misalnya ada pasien datang, terus kita lihat kreatinin, urium, dan LFG-nya berapa. Nah, kalau misalnya masih dalam batas aman, lihat dulu pasiennya, klinisnya, pemeriksaan fisiknya sebagai apa, misalnya aman, boleh kita anjurkan untuk pemeriksaan 3 bulan kemudian. Tapi kalau misalnya sudah tinggi sekali kreatinin LFG-nya, ternyata di pemeriksaan fisiknya juga nggak bagus, misalnya ada rongki gitu, paru-parunya juga berisik gitu, terus kakinya bengkak, ya otomatis harus kita periksa per Jadi sebulan. Ibu jelas ya Bu ya, Ya. jadi kita bicara bukan cuman angka yang dikasih merah di laboratorium, bukan Bu, kita periksa semuanya sebetulnya. Jadi kalau Ibu baik-baik saja, nggak ada komorbid, nggak ada cerita yang lain, ya memang penurunan fungsi berhubungan dengan umur ya Usia. memang ada begitu. Tapi kalau memang tidak ada rupanya misalnya gatal-gatal atau ada gejala lain juga yang mungkin harus diperiksakan, baiknya diperiksakan ke dokter ya Bu ya. Dan sekarang di Instagram udah ngantri banget nih, Kak. Yuk kita baca Coba kita lihat di Instagram nih ya, udah banyak banget. Nah ini seperti dari @vicky_winata. Dokter, usia saya 78 tahun dan kreatinin saya sudah bertahun-tahun ini ada di atas 1,3. Apakah ini berhubungan dengan infeksi saluran kemih yang saya derita? Mungkin ini Ibu Vicky-nya juga mengalami infeksi saluran kemih. Saya sudah berobat dan setiap kali diberi antibiotik sembuh, tapi balik lagi nih, jadi kayaknya kumat-kumatan infeksinya. Saat ini saya tidak berobat sama sekali. Tiap hari saya minum ketosteril 3x2. Apakah yang menyebabkan pinggang belakang ke bawah ini infeksinya tadi yang suka kumat-kumatan, atau memang ginjalnya nih yang tadi dicurigai sudah bikin kreatinin jadi di atas 1,3? Saya tidak ada hipertensi maupun gula. diabetes. Padahal saya mau tanya, jangan-jangan gula ya, karena bolak-balik ISK itu kan ya. Jadi kalau ngeliat dari sini usianya saja sudah 78, udah bonus banyak ya. Bonus Jadi banyak. otomatis untuk 1,3 ini sebenarnya sudah tidak masalah ya. Karena kan untuk batas atas itu 1,1 itu masih Pertama bisa ya 1,2. Ibu Vicky, pertama nggak ada masalah di 1,3 karena Iya. memang sesuai Iya. sama umur nih. Usianya. Satu. Oke, terus yang Cuma kedua. yang infeksi saluran kemih ini harus diperiksakan juga ya. Maksudnya kan dia setiap hari bolak-balik. Iya. Kita harus lihat juga hygiene-nya gimana. Oh, kebersihannya maksudnya. Betul, karena untuk wanita itu paling sering memang terkena ISK. Pertama misalnya celana dalam lembab, mohon maaf ya, Iya, gitu, iya. dia tidak ganti, itu Oke. bisa gampang bakteri masuk begitu. Nah, ini harus diperhatikan juga, atau misalnya dia ada penyakit misalnya di bagian objin gitu, kandungan, dan itu kan bisa juga ke atas gitu misalnya. Oke. Dok, itu ketosteril maksudnya apa dok? Obat apa ya? Ini jadi dia jenis asam folat gitu. Jadi ini untuk untuk pasien ginjal sih memang kita berikan. Cuma untuk pasien dengan kreatinin 1,3 sebetulnya sih tidak perlu ya. Sebenarnya nggak harus Jadi 3x2 kita berikan ya. ini untuk pasien-pasien yang memang misalnya sudah di atas 1,6 atau lebih gitu, atau 2, atau gagal ginjal itu kita berikan. Tapi kalau segini sih sebenarnya nggak usah. Nah, Oke. jadi akhirnya ada sakit juga nih dok. Apakah yang menyebabkan sakit pinggang pinggang belakang belakang. bawah itu infeksinya atau ginjalnya? Nah, ini harus dilihat juga nih pinggang belakang seperti yang kita lihat tadi. Pinggang belakang itu memang organ ginjal yang biasa kita periksakan di sini. Iya. Cuma kita harus lihat benar nggak pinggangnya itu di bagian ginjalnya. Nah, bisa juga pada usia 78 tahun ini bisa LBP paling Iya, sering. bener banget. Pengapuran Ototnya, atau osteoporosis tulangnya, paling ya. sering gitu. Atau misalnya ada kelainan saraf yang lain. Iya, iya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya memang ada infeksi yang maksudnya berlanjut gitu ya, maksudnya mungkin bisa di USG. Biar Benar tahu ya. nggak ada gangguan? Kalau ternyata memang nggak ada, ya berarti kita coba ronsen. Oke. Jangan-jangan ada Ibu kelainan Vicky ini kita tulang. udah bahas satu persatu nih Bu. Yang 1,3-nya malah nggak masalah kreatininnya. Iya. Yang sekarang dipikir
dipikirkan lebih jauh adalah ISK-nya tadi Infeksinya. tuh. Infeksi bolak-balik tuh nggak asik loh sebetulnya gitu. Nggak Harus asik. dicari nih gimana caranya. Terus gimana yang paling gampang? Paling gampang adalah jalan-jalan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat, fasilitas kesehatan terdekat ya Ibu ya. Betul ya. Oke, ada lagi sepertinya nih Kak Lula nih dari Instagram masih ada pertanyaannya tadi. Nah, ini dia. Panjang nih. Banyak yang bertanya. Dian, dari Ed Dian. Dian Febriana. Ada Dian. riwayat batu ginjal. Sudah ESWL 2 kali ya yang pemecahan batu ginjal, tapi belum keluar juga. Nggak mau operasi. Sekarang badan sering gemerges tuh gerges maksudnya meriang gitu Iya, ya. meriang. Apakah terindikasi gagal ginjal, Dokter Ati? Seperti kita lihat tadi, gagal ginjal itu kan ada ininya ya, ada tadi grade-nya ya ada tadi grade-grade-nya. ya. Ini sebaiknya diberikan keterangan juga, misalnya ureumnya berapa, kreatinnya berapa, LFG-nya berapa, begitu. Terus fungsi yang lain bagus nggak? Maksudnya tensinya, terus hasil darah yang lainnya, pipisnya, begitu. Ini harus lebih jelas sih gitu. Tapi Cuma kalau dalam misalnya keadaan seperti ini Dok, harusnya apakah dioperasi kah karena dia dua kali ESWL nggak bisa Nggak gitu keluar atau batunya. bagaimana Dok? berarti batunya ini gimana posisinya? Kita harus tahu juga posisi batunya gitu kan. Besarnya berapa, ukurannya berapa gitu. Mungkin lebih bagus sih lebih konsultasi ke urologi kali ya untuk yang masalah Urologi seperti ya. Jadi gini loh Mbak Dian nggak bisa bilang bahwa ini saya gerges-gerges terus nih, jangan-jangan gara-gara gagal ginjal ya, Betul. nggak gitu Nggak juga. gitu Tapi juga. mesti diperiksa dengan benar begitu, Betul. karena nggak bisa nih kita cuma meraba-raba gitu. Betul. Jangan-jangan ada infeksi yang lain. Iya, Hari bisa gini jadi COVID ya. bisa jadi. Oke. Nah lu COVID ya, nah, Balik ke jangan COVID balik lagi, lagi. jangan COVID lagi. Oke, Ya, dari @novarizal_. Gejala awal gagal ginjal itu apa? Nanti mungkin kembali lagi dok ya. Kencing berbuih Nah, lagi, Dok. Pipis berbuihnya itu Kencing. gejala bukan? Kalau seperti yang tadi saya tunjukkan, itu kan yang paling banyak itu bukan kencing berbuih ya, tapi penurunan frekuensi pipisnya, Pipisnya. begitu, dan banyak volume pipisnya itu yang berkurang. Kalau berbuih ini harus diperhatikan juga apakah dia ISK, apakah ada kelainan yang lain, dicek aja pipisnya sama fungsi Iya, iya. ginjalnya. Jadi gini ya Bapak Ibu, pasti pertanyaannya gini, bahwa penurunan frekuensi berkemih yang Ya. biasa, tapi yang dibandingkan tuh kita sendiri, misalkan gini, kita biasanya 4 kali, sekarang jadi cuma 2 kali gitu ya Dok ya. Betul. Tapi secara normal ada nggak sih Dok patokan orang itu mesti pipis tuh berapa kali sehari Nah gitu? itu. Sebetulnya sih nggak ada patokan ya, misalnya dia banyak minum otomatis banyak pipis. Nah, Misalnya baik. orang normal ya, jangan pasang ginjal banyak minum otomatis dia bengkak. Nah, cuma kan ada juga penyakit-penyakit yang sering pipis ada, poliuri banyak gitu kan. Jadi memang harus masing-masing pribadi nggak bisa dibandingkan satu orang dengan orang lain, tidak Jadi bisa. ngebandinginnya sama diri sendiri, nggak bandingin sama Iya. orang lain. Oke, jelas ya pemirsa ya. Pindah lagi pemirsa. Jadi kalau kita misalkan udah ngerasa, waduh ini kayaknya udah naik nih, fungsi ginjal kita udah mulai turun, kreatinnya udah naik, kita langsung gimana makannya Dok? Iya itu dia terus sih. Langsung makannya ya. Langsung Gimana? makannya gimana? Apa langsung? Ada nggak makanan yang bisa meningkatkan fungsi ginjal gitu maksudnya dok? Wah, itu tidak ada. Yang ada, jangan makan yang menyebabkan Gangguan ginjalnya ginjal. lebih buruk. Misalnya Dok, Tadi udah disebutkan. Iya, tadi Jangan gulanya jangan naik terus. itu kan kalau berhubungan sama diabetes. Misalkan kita orangnya nggak diabetes, orangnya nggak Nggak ada hipertensi, comorbid gitu, Dok, nggak ada maksudnya. comorbid. Apa ya? Apa kemudian Khusus jadi tuh nggak ada nggak ya? makan daging apa Dok? Jangan. Iya iya. Sedangkan orang sakit ginjal juga harus tetap konsumsi protein. Apa Bahkan kemudian yang proteinnya harus dikurangi nggak Dok? Kalau dengan yang kalau fungsinya sudah bermasalah, biasanya kita mendengarkan Dokter Ratih dan teman-temannya ya. berarti langsung kasih dong ya diet rendah protein gitu ya. Kalau fungsinya sudah nggak baik, berarti proteinnya nggak boleh kelebihan. Karena kalau protein kita konsumsi banyak, itu yang kita pakai cuma sedikit, sisanya itu dibongkar Dibuang menjadi lagi. kalori. Dan ampasnya itu harus dibuang dalam bentuk ureum. Oh itu fungsinya ginjal dok ureum. ya? Iya, kalau ginjal sudah tidak bisa membuang, ureumnya naik. Jadi pemirsa pertanyaan saya tadi dijawabnya adalah bahwa kalau memang sudah ada penurunan fungsi ginjal, di mana dokter penyakit dalamnya mengatakan yuk dietnya dikurangi Dikurangi. proteinnya, Dibatasin. dikurangi itu proteinnya. Tapi kalau tidak, nggak ada. biasa harus saja. biasa Tapi saja. kita juga jangan terus berlebihan makan protein sebanyak-banyaknya tuh yang mau pembentukan Otot badan ya ya. misalnya ya. Sementara fitnessnya atau pembentukannya cuma seminggu 2 kali, Oke. seminggu 3 kali. Pertanyaannya makanya jadi gini berlebihan. pemirsa, apakah orang-orang yang olahraga, orang-orang yang kemudian membentuk otot, apakah dia punya resiko kena gagal ginjal? Nanti dijawabnya pemirsa ya. Iya oke. Kita akan kembali lagi setelah ini tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena Sehat itu asik. Dan sekarang kita sudah ada di segmen 5. Masih boleh telepon ya untuk yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram di @halodoktertvri. Masih boleh nih segmen terakhir. IG nanti dibacain lagi ya pemirsa Ya. ya. Tapi tadi saya ngulangin pertanyaan saya. Ini mewakili semua orang yang lagi gedein otot. Banyak dok sekarang. Mumpung lagi pandemi, nanti keluar pandemi tau-tau udah otot semua Atau katanya. bulat semua orang-orang. Antara dua pilihan, Antara dua itu, iya. pilihannya. Jadi pertanyaannya kalau mereka lagi besarin otot itu kan makan proteinnya banyak. Apakah kemudian beresiko kena gagal ginjal? Dokter Lucy sama Dokter Ratih. Yes. Jadi memang butuh protein lebih banyak untuk membentuk otot. Betul. Tapi harus sesuai dengan jadwal pembentukannya. Jatuh maksudnya berapa fase sering, latihannya. Ya, Oke. berapa sering latihan. Tapi latihan berlebihan juga malah memecahkan otot kita. Betul. Jadi ada waktu aturannya. dipecahkan ototnya berarti kan keluar lagi dong si ureum dan kreatinin. Iya benar sekali. Itu terjadi juga pada orang yang kurang gizi. Nah, Makan yang yang lagi sedikitan. berarti sambil ngotot ke saya gini nih. Berarti kalau orang yang lagi diet juga dia bisa naik dong, Dok. Iya bisa. Nah. Oleh sebab itu harus dihitung proteinnya untuk menurunkan berat badan itu berapa dibatasinya. Oke. Dok, Dokter Ratih, belum. Dokter Ratih belum biar nama. Iya, Jadi belum, gimana belum, tuh, Dok? Jadi Ya, kalau- barangkali udah punya pasien barangkali banyak yang berhubungan dengan ini. Oke, kalau saya sih lebih ini ke ginjalnya ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal yang dia tidak hemodialisa, itu otomatis proteinnya harus kita jaga. Sekitar 0,6 itu sampai 0,8 gram per kilo per hari. Tapi kalau dia sudah hemodialisa, itu dia bisa 1 sampai 1,2. Tapi kalau misalnya pasiennya CAPD itu proteinnya bisa lebih tinggi lagi, 1,3 gitu. CAPD maksudnya, Dok? CAPD itu yang tadi, jadi dia dialisis dengan menggunakan organ perutnya sendiri, peritonealnya sendiri. Yang bisa kemana-mana itu dok ya Betul, sambil jalan juga. iya. Jadi Nah, dia bisa ya memang harus repot sih ya. Jadi bawa cairan, Iya, harus iya. cari tempat dia untuk dicuci darah dulu gitu. Tapi setelah itu sih bisa makan protein agak banyak dibandingkan yang cuci darah dengan berarti, mesin. jadi gini, yang cuci darah aja bisa 1 sampai 1,2 Ya, per kilogram berat badan. ya itu untuk yang HD ya cuci darah. Tapi kalau yang CAPD Kalau nggak itu HD 1,3. baru 0,6 sampai Betul. 0,8. Lumayan. Kalau yang binaraga memang Kalau di atlet ya dok, itu biasa kita bikin sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan kalau yang benar-benar sampai bisa dibilang binaraga gitu, yang benar-benar harus gede, bisa sampai lewat tuh dari 2 tuh bisa sampai 2,5 atau bahkan 3. Nah itu nggak apa-apa ya dok ya selama dipakai. Iya Nah. nggak apa-apa tapi mesti diukur gitu deh. Nah, Karena gini, kalau Dok. nggak apa-apa terus berlebihan. Nah, iya. Sementara steak sekarang kan berapa ratus gram itu. Iya betul. Tapi gini dok, misalnya nih memang ada orang yang memang sebagai atlet lah gitu ya, atau binaraga deh ekstrimnya. Itu dia harus nggak dok mungkin ngecek fungsi ginjal lebih sering misalnya, atau seperti biasa aja dok untuk ngecek ginjalnya? Kalau misalnya pasiennya itu sehat, terus tidak ada kelainan, tidak ada keluhan misalnya gitu, terus tidak ada komorbid dan tidak ada keturunan yang menjurus ke arah sana, boleh dicek MCU itu medical check up per tahun saja. Setahun masih cukup ya setahun Betul, sekali. Untuk iya. atlet pun juga termasuk berarti ya Betul. bisa ya? Jadi orang mau membesarkan otot, mau six pack, bagusnya juga memang konsultasi sama dokter nih ternyata ya. Betul banget. Bawa dokter Dika, bawa dokter Lucy, kalau Iya. kenapa-napa baru ke dokter Ratih. Jangan dong, udah konsul ke kiri kanan supaya nggak ketemu lagi gitu sama Iya, permasalahan ya. bener banget. Kita mau keluarin IG lagi nggak sih gitu ya? Sebentar lagi iya. ya. Nah, karena katanya banyak nih pemirsa ya, yuk kita bacakan lagi kita. Coba kita lihat nih dari @dfi Kriani. Apa sih penyebab gagal ginjal? Nah ini lucu nih ya. Apakah minum kunyit atau empon-empon? Aduh, ini tuh saya nungguin dari tadi loh dok, betul. Bisa bikin gagal ginjal. Jadi gini, Nah, pertanyaannya adalah semua herbal. Nah, gitu kan. Kadang sering gini, kalau orang minum herbal, berhenti nanti ngerusak ginjal. Nah. Apakah benar demikian? Dari Sinta saya pendah ke dokter Lucy. Untuk komposisi, jadi kita harus tanyakan dulu, ini kunyit empon-emponnya dia bikin sendiri apa beli ya? Bikin sendiri deh dok, Iya, misalkan bikin dok. sendiri. Ya. Soalnya kalau misalnya beli kita takut komposisinya kita nggak tahu ya, mungkin ditambahkan obat atau apa biar rasanya Iya, segar, nah iya, itu bahaya. betul. Justru minum itu beberapa kali malah rusak ginjalnya, bukan menyehatkan begitu. Nah kalau misalnya untuk kunyit dan empon-empon, ini sebetulnya dari penyakit dalam itu belum ada takarannya ya berapa gitu. Dosis ada yang bilang empon-empon ya itu belum ada empon-empon ya? karena itu kita nggak tahu berapa gram, berapa apa itu Iya, kita iya, masih iya. belum ini. Karena ada yang sejempol, nanti jempol orang kan beda-beda ya, jempol saya segini ada yang jempolnya lebih besar lagi. Jadi gitu. intinya dok, boleh tidak dok? Kalau selama dia herbal dan bikin sendiri itu boleh, asal tidak berlebihan ya. Misalnya sehari Herbal sekali. dan bikin sendiri. Ya. Kalau beli tapi beli ada badan pomnya jelas begitu juga nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kalau beli
ya dibikinin gitu ya dok ya barangkali ya di warung-warung yang tidak terlalu jelas dimasukkan Betul. obat begitu Nah, kan, sering medis. juga tuh begitu tuh. Betul, itu yang bahaya. Oke, Dokter Dokter Lucy. Lucy. Kalau kunyit tuh ya nggak apa-apa ya, perempuan tidak apa-apa. Kalau di dalamnya ada obat-obatnya, Nah. balik lagi ke dokter hati, obat itu apa saja yang mengganggu ginjal. Kalau makanan ya begitu deh, Aman ya, boleh aman aja. ya. Oke. Asal Jadi- tidak berlebihan ya. Yes. Maksudnya berlebihan tuh gimana sih dok? Paling minumnya sehari sekali ya dok ya, Ya, gitu cukup. kan. Nah, Tapi cukup, kadang nggak ada pasien masalah. yang saking paniknya, itu pernah saya dapat, jadi sehari itu dia bisa setiap minum itu dia itu, jadi nggak minum Nah, air putih. Wah, malah kurang saking bagus juga ya zaman kayak COVID, begitu ya. jadi dia pagi minum, siang minum, sore minum, malam sebelum tidur minum. Saya tanya minum air putihnya kapan Bu? Enggak, saya nggak minum air putih, saya minum itu. Wah, Padahal lah, belum bahaya. terbukti juga ya, Belum, empon-empon bisa iya. menyembuhkan COVID lebih cepat juga belum Tapi ada terus buktinya. kemudian jadi gagal ginjal dok? Enggak, cuma dia datang Tenang. Saya langsung stres. Ini kan ceritanya ibu itu kan minum tiap hari terus Enggak. dia gagal ginjal. Enggak juga. Enggak. Jadi pada dasarnya sekarang kita mengerti ya pemirsa ya. Ya. Menjaga ginjal sama kita waspada sama gagal ginjal. Waspadanya kenapa? Karena sebetulnya ya dia ngasih alarm yang tidak terlalu jelas. Yes. Jadi intinya sekarang semua orang yang punya penyakit komorbid udah pasti dong harus periksa tiap tahun. Minimal setahun sekali. Tapi yang nggak punya komorbid pun tetap harus periksa. Jadi kita harus tahu nih level fungsi ginjal kita di mana. Oke, dan juga jangan lupa untuk menjaga pola hidup kita dan juga pola makan kita supaya aman dari masalah ginjal. Nah, ini sepertinya udah Selamat ada tinggal lagi. minum berwarna. Tadi seger boleh, banget. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Minuman sesekali dulu, nggak apa-apa. boleh frozen food juga boleh. Tapi di Asal? mana-mana juga asal batasnya tuh jelas karena Iya. yang Oh, minuman gitu. berwarna itu ceritanya bukan cuma warnanya dan pengawetnya aja, gitu, tapi oke. gulanya ya dok Kandungan tadi. gulanya. Apalagi Pas, kalau Dok. sudah obesitas. Tapi Ada Itu yang ada yang bersindir sepertinya. Dua lagi dok. Mah terlalu berlebihan kalau minumnya dok. Ya udah, kayaknya mau pantun seperti biasa Oke. nih. Gimana Oke, tuh? dokter dengerin ya Zuma. Bener-bener. Buah mangga jangan dijajal. Jangan. Kalau dijajal asam rasanya. Kalau Anda tidak mau terkena sakit ginjal, minumlah air putih sebanyak-banyaknya. Waduh. Nggak boleh juga banyak-banyak. Kalau padahal banyak ada nanti, kalau batasnya. kebanyakan kembung. Oke. Nasi uduk pakai semur. Enak. Makanya dalam tenda. Widih. Kalau kalian ingin panjang umur, sehatilah ginjal Anda sekalian. Iya, tumben. Terima kasih. Minuman, minuman, dok, minuman, ayo. Oh ya jadi jualan dong. SPB Enggak, jangan. kali ya. Terima kasih. banyak ya Dokter Lucy. Dokter Lucy, Iya. terima kasih banyak. Pemirsa mudah-mudahan ginjal Anda bisa selalu sehat gitu ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini jangan sampai nambah dan ada penyakit lain. Iya, ya. dan jangan lupa ya saksikan terus ya Halo Dokter di TVRI dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan juga di TVRI Nasional di YouTube-nya jangan lupa. Kita kembali lagi nanti ya, ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.